Halo semuanya, selamat datang kembali di Lingkunganku, platform di mana kita bisa belajar bareng tentang isu-isu lingkungan di Indonesia. Minggu lalu kita sudah membahas tentang cara mengatasi masalah sampah dengan cara 4P atau Public, Private, and People Partnerships. Minggu ini kita fokuskan bahasanya ke P yang kedua, yaitu Private. Kita mulai dengan definisi ya. Private artinya adalah sektor swasta, atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, private diartikan sebagai badan usaha, atau biasanya disingkat dengan BU. Nah, apa hubungannya BU ini dengan sektor pemerintah ya? Hubungannya seperti ini. Salah satu fungsi utama pemerintah adalah menyelenggarakan pelayanan publik yang meliputi banyak sektor. Salah satunya adalah pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaan pelayanan publik ini, pemerintah seringkali menemui hambatan, terutama dalam hal anggaran. Hambatan ini disebut financial gap atau kesenjangan keuangan. Artinya, dana yang diperlukan untuk membiayai suatu infrastruktur tidak sebanding dengan anggaran yang tersedia. Contohnya, menurut DJPPR Kemenkeu, kebutuhan dana infrastruktur tahun 2020 sampai 2024 adalah sebesar 6.445 triliun rupiah. Sedangkan APBN dan APBD kita hanya mampu memenuhi 37% dari kebutuhan dana tersebut, yaitu 2.385 triliun rupiah. Jadi, terdapat kesenjangan keuangan sebesar 63%. Kesenjangan ini bisa disolusikan dengan bekerja sama dengan sektor swasta atau badan usaha. Inilah yang disebut dengan Public-Private Partnerships, atau dalam bahasa Indonesia disebut kerjasama pemerintah dengan badan usaha, yang disingkat dengan KPBU. Sejauh ini ada banyak KPBU yang sudah berjalan teman-teman. Contohnya di sektor pengelolaan sampah, ada beberapa daerah yang sudah melaksanakannya, seperti di TPA Manggar di Balikpapan, TPA Piungan di Yogyakarta, TPA Jatibarang di Semarang, dan TPA Legok Nangka di Bandung. Bahkan di beberapa daerah direncanakan untuk membuat program KPBU Waste to Energy yang bertujuan mengubah sampah menjadi sumber energi listrik atau pembangkit listrik tenaga sampah di 12 kota di Indonesia. Namun sayang, di antara 12 rencana ini hanya satu yang sudah berjalan, yaitu di kota Surabaya. Kalau dipikir-pikir, kerjasama pemerintah dengan badan usaha untuk menyediakan pelayanan publik ini adalah ide yang bagus ya. Tapi kenapa ya jumlah kerjasamanya hanya sedikit jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia? Ternyata ada banyak faktor penghambat, teman-teman. Kali ini kita fokuskan pada satu faktor utama. Menurut Litbang Kemendagri, hambatan utamanya adalah belum ada kejelasan landasan hukum untuk kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan swasta dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini menimbulkan keraguan dari pihak swasta untuk ikut serta dalam skema kerjasama tersebut. Studi kasus KPBU yang mendapatkan masalah adalah pengadaan air minum atau PAM untuk DKI Jakarta yang merupakan kerjasama pemerintah DKI dengan perusahaan Aetra. Kerjasama ini dimulai tahun 1998 dengan masa kontrak sampai 2023. Namun pada tahun 2012, pihak masyarakat mengajukan gugatan untuk menghentikan kerjasama tersebut hingga sampai di Mahkamah Agung pada tahun 2017 yang memutuskan bahwa pengelolaan air harus diserahkan ke pemerintah, bukan swasta. Kementerian Keuangan mengajukan peninjauan kembali atas putusan tersebut dan setelah kajian dan audiensi dengan DPRD, maka diputuskan kontrak kerjasama dengan Aetra akan diselesaikan sesuai dengan perjanjian yaitu tahun 2023. Namun setelahnya
pengelolaan air harus diserahkan kembali ke pemerintah. Padahal KPBU dalam sektor penyediaan air minum ini juga dilakukan di beberapa daerah lainnya loh, seperti di Bantul di Yogyakarta, Wonogiri dan Semarang di Jawa Tengah, Pasuruan di Jawa Timur, Merangin di Jambi, Cirebon di Jawa Barat, Bandar Lampung di Lampung, dan Pekanbaru di Riau. Ketika KPBU pengadaan air bisa dilakukan di daerah lainnya, kenapa ya di Jakarta tidak boleh? Nah, kasus di atas bisa menjadi contoh bagaimana hukum dan regulasi yang ada di Indonesia belum cukup untuk memayungi kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha. Karena kerjasama tersebut bisa sewaktu-waktu dihentikan dengan gugatan pengadilan. Padahal kan modal usahanya bisa jadi cukup besar. Dan di saat yang sama, dengan modal tersebut belum tentu menghasilkan laba yang seimbang. Karena pelayanan ini bersifat untuk masyarakat, maka harga yang dipatok juga tidak bisa terlalu tinggi. Dari sini bisa kita lihat bahwa KPBU di Indonesia ini membutuhkan modal besar dengan laba minim tanpa ada kepastian hukum. Jadi bisa dibayangkan dong ya, kalau sektor swasta pasti pikir-pikir nih sebelum melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik tersebut. Kesimpulannya, kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk memberikan pelayanan publik sangat diperlukan oleh masyarakat. Karena mau tidak mau kita harus menutup financial gap atau kesenjangan keuangan antara biaya yang diperlukan dengan anggaran pemerintah yang tersedia. Khususnya dalam pengelolaan sampah, baru 4 kota dari seluruh kota di Indonesia yang berhasil melakukan kerjasama ini. Padahal permasalahan sampah semakin hari semakin menumpuk. Kerjasama dalam pengelolaan sampah ini harus kita perluas ke daerah-daerah lainnya. Dengan langkah pertama, memberikan kejelasan landasan hukum untuk memayungi kerjasama tersebut. Sehingga semakin banyak KPBU yang dapat dilaksanakan di masa depan. Wah, cukup panjang juga ya video kita kali ini teman-teman. Jangan lupa berlangganan channel Lingkunganku, jadi kita bisa membahas isu ini lebih lanjut. Sampai jumpa.